Shalom adik-adik. Shalom. Shalom dong kok, coba konyos. Shalom adik-adik. Nah, kita mau ngapain sih kok nih? Mau memuji nama Tuhan dong. Oh iya benar, kita mau uji nama Tuhan ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mendengarkannya, kita tetap mau semangat memuji nama Tuhan. Oke, kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, aku muji-Mu Tuhan. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita sekarang mau menyiapkan setiap hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru di tempat ini. Yuk kita adik-adik mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita sekarang mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa kita, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak suatu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu
kembali. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak suatu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntut langkahku hari depan. Koko Jos mau berdoa buat setiap kita. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami dengarkan bisa bermanfaat bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik-baik kan? Coach Yardi harap kalian semua baik-baik walaupun di rumah. Nah, Coach Yardi hari ini mau bercerita loh, membawakan sesuatu dari firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Hah? Belum? Adik-adik masih tidur-tiduran? Loh jangan, ayo adik-adik bangun dari tempat tidurnya, kita duduk, berikan sikap yang baik dan siapin Alkitabnya juga. Nah, karena hari ini Coach Yardi akan bercerita dan apa yang Coach Yardi ceritakan akan keluar di dalam soal-soal yang nanti akan adik-adik kerjakan melalui lembar kerja tugas yang diminta kepada gurunya masing-masing. Jadi lembar kerja tugas ini buat absen kehadiran adik-adik. Nah, selama ini kan kita nggak ke gereja, makanya adik-adik harus mengisi lembar kerja tugas itu supaya nanti ketika sudah dikerjakan dikembalikan kepada gurunya dan bisa dijadikan sebagai absen kehadiran adik-adik semua. Oke, jadi ngerti ya? Makanya dengerin apa yang akan Coach Yardi ceritakan hari ini. Nah, hari ini Coach Yardi nggak sendirian loh. Jadi Koko punya teman baru. Adik-adik mau tahu nggak? Namanya Liko dan Koli. Sepertinya ada yang memanggil nama aku. Tapi siapa ya? Kamu mendengarnya tidak, Koli? Iya Liko, aku mendengarnya. Seperti ada yang memanggil nama kita berdua ya. Tapi siapa ya kira-kira? Hai Liko, hai Koli. Ini Coach Yardi yang memanggil nama kalian. Apa kabarnya? Oh, Coach Yardi. Kirain Riko, siapa yang memanggil kita berdua? Halo Ko Serdi, puji Tuhan kabar kami berdua baik-baik aja. Kalau Ko Serdi baik-baik kan? Tetap jaga kesehatan kan kok? Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini,
kan kita harus jaga kesehatan, benar kan kok? Iya, benar sekali. Kita harus jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, lalu jangan sering-sering keluar rumah cuman buat main-main terlalu lama. Dan kalau kalian mau main keluar rumah harus tetap pakai masker. Lalu jangan lupa makan makanan yang bergizi. Iya kok, itu sudah kami lakukan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Yuliko dan Koli. Adik-adik di rumah juga harus sudah siap sepertinya. Nah, coba Liko sama Koli sapa dulu dong adik-adiknya yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Liko. Kalau aku Koli teman-teman. Ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman sudah siap ya? Nah, ayo Ko Serdi mau cerita apa hari ini? Nah, hari ini Coach Herdi mau membawakan firman Tuhan tentang 4 hewan yang ada di dalam Alkitab loh. Hewan-hewan ini memiliki arti buat kehidupan kita semua. Wah, seru nih. Hewan apa aja kok? Aku penasaran nih. Kan banyak sekali hewan-hewan yang disebutkan dalam Alkitab. Sabar dong Liko, aku juga penasaran 4 hewan apa yang akan Ko Serdi sebut. Pasti hewan itu memiliki arti yang berbeda untuk kita pelajari ya. Wah, bagus dong kalau kalian penasaran. Pasti adik-adik di rumah juga penasaran. Oke, kita mulai ya. Nah, memang benar di dalam Alkitab itu banyak sekali disebutkan jenis hewan-hewan. Nah, tetapi 4 hewan ini yang akan Ko Serdi ceritakan memiliki arti yang bisa kita pelajari untuk kehidupan. Yang pertama, hewan apa Ko Serdi? Nah, yang pertama ada hewan jenis burung. Namanya burung rajawali. Nah, kalian tahu nggak burung rajawali? Tahu sih kok, kan Koli udah pernah lihat di Google gambarnya. Nah, kalau di Alkitab, burung rajawali diceritakan seperti apa sih kok? Bagus pertanyaan kamu Liko. Jadi kita buka dulu yuk Alkitab kita di kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Nah, adik-adik semua coba buka Alkitabnya ya. Nanti Ko Serdi juga akan tampilkan nih ayatnya di video ini. Jadi adik-adik bisa baca juga. Kita buka Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Nah, Liko dan Koli perhatikan ya, Ko Serdi akan membacakan ayat ini. Oke, Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari burung rajawali? Nah, jadi begini, burung rajawali itu kan bisa terbang. Sejak dari kecil, burung rajawali itu diajarkan oleh induknya untuk terbang. Walau sayapnya belum kuat untuk terbang dan seringkali jatuh, tetapi burung rajawali harus belajar untuk terbang. Maka setelah besar, burung rajawali adalah burung yang kuat untuk bisa terbang dengan ketinggian yang lebih daripada burung-burung lain. Lalu walaupun ada angin yang besar, burung ini tetap kuat untuk terbang. Kita juga seperti burung rajawali ya kok. Kita mungkin masih anak-anak kecil, masih perlu diajarkan oleh orang tua kita, perlu belajar dari guru-guru di sekolah supaya kita pintar, supaya kita jadi anak-anak yang kalau dewasa dapat hidup baik, sikap kita baik, perbuatan kita juga baik. Iya, apalagi kita harus banyak belajar tentang Tuhan dalam firman-Nya, supaya bukan cuma tubuh kita yang besar, bukan cuma kita pintar, tapi hidup kita punya iman yang kuat. Iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Loh, kalian semua pintar. Benar, seperti burung rajawali yang ketika masih anak-anak harus belajar terbang, maka kita walaupun masih anak-anak harus belajar dengan baik
untuk pikiran kita maupun roh kita di dalam Tuhan. Oke kok, aku mengerti. Lalu hewan yang kedua apa ya kok? Hewan yang kedua itu singa. Nah, hewan yang disebut sebagai rajanya di hutan, ternyata di dalam Alkitab singa adalah hewan yang penting loh. Coba kita buka yuk kitabnya di Wahyu pasal 5 ayat 5. Ayo adik-adik semua buka Alkitabnya ya. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Coach Yardi akan bacakan ya ayatnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, di kitab ini disebutkan singa dari Yehuda. Ini menggambarkan tentang Yesus loh. Kok bisa singa dari Yehuda menggambarkan Yesus? Iya, singa kan adalah binatang yang kuat dan mulia. Seperti singa, Yesus adalah Tuhan kita yang kuat dan yang mulia. Tidak ada yang dapat melebihi Yesus dalam kekuatan dan kemuliaannya. Oh iya, aku mengerti. Yesus kan Tuhan kita. Semua hal tidak ada yang lebih kuat selain Yesus. Jadi kalau aku punya masalah, pasti Yesus akan lebih kuat dari masalah aku. Iya kan kok? Iya benar. Yesus akan memberikan penyertaan dan jalan keluar setiap kamu punya masalah. Dan ingat loh, kita harus menyembah dan memuji Yesus karena Dia yang mulia, yang kudus dan layak menerima setiap pujian kita. Iya tuh Koli, makanya kita perlu memuji Tuhan, kita perlu berdoa karena Yesus kan mulia. Benar apa kata kamu, Liko? Nah, sekarang kita masuk hewan yang ketiga. Apa itu? Apa kok hewan yang ketiga? Tadi kan sudah ada hewan Raja Wali dan singa. Nah, hewan yang ketiga adalah burung merpati. Yuk adik-adik kita buka ayatnya di kitab Lukas pasal 3 ayat 22. Sekali lagi ya adik-adik buka kitabnya di kitab Lukas pasal 3 ayat 22. Coach Yardi akan bacakan ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, burung merpati ini adalah gambaran dari Roh Kudus, roh dari Allah yang selalu menyertai kita semua. Nah, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, Roh Kudus ini yang akan memberikan penghiburan bagi kita semua. Loh, ya kalau aku setelah berdoa dan memuji Tuhan merasa damai, berarti Roh Kudus bekerja dalam hidup saya ya kok? Benar sekali, Roh Kudus itu yang selalu menyertai hidup kita. Roh Kudus itu mewakili Allah sekarang ini ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia. Walaupun Roh Kudus nggak kelihatan, tetapi dia bisa dirasakan. Oh iya, seperti angin ya kok. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin itu kan. Adem-adem gimana gitu kalau kena angin. Pintar kamu Koli, benar sekali seperti itu. Nah, burung merpati itu juga kan tulus ya. Jadi hidup kita harus seperti itu, harus tulus. Hidupnya jujur, hatinya baik, dan tidak suka berpura-pura. Iya, benar kita harus seperti burung merpati, melambangkan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dan hidup kita harus tulus. Nah, hewan terakhir yang keempat apa kok? Penasaran nih, seru karya. Hewan terakhir itu namanya keledai. Kamu tahu nggak di Alkitab ternyata hewan keledai ini ada loh dipakai Yesus untuk memasuki satu kota. Oh iya, aku ingat
di Injil Yohanes pasal 12 ayat 14 sampai 15. Yesus kan naik keledai untuk masuk kota Yerusalem dan banyak orang-orang memuji Yesus. Benar sekali. Nah, walaupun keledai adalah binatang yang katanya bodoh, tapi keledai dipakai oleh Yesus untuk dirinya loh. Sama hidup kita ya kok, walaupun mungkin kita masih anak-anak, tapi kita kan bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi nama Tuhan Yesus. Betul sekali, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya kita harus rajin beribadah, kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, dan kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Wah, Ko Serdi, Koli belajar loh, sebagai hewan pun ternyata memiliki tujuan di dalam kehidupan ini ya. Ternyata hewan pun Tuhan pakai untuk manusia belajar. Seperti 4 hewan tadi aku belajar banyak hal loh, iya nggak Liko? Iya, seperti hewan Raja Wali, singa, merpati, dan keledai ternyata Tuhan pakai ya jadi berkat. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga akan memakai kita jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Liko dan Koli saja sudah belajar dari 4 hewan tersebut, bagaimana dengan adik-adik? Apa adik-adik juga belajar? Nah, adik-adik harus mau jadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo adik-adik, semangat ya di rumah. Koli semangat dan mau menjadi berkat bagi papa dan mama di rumah. Liko juga mau jadi berkat loh buat teman-teman Liko di sekolah dan di mana-mana. Iya, bagus. Kita harus jadi berkat dan jadi anak yang baik dimanapun kita berada. Terima kasih Ko Serdi buat firman Tuhannya. Jangan lupa ya adik-adik kerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru-gurunya di lembar kerja tugas. Nah, setelah dikerjakan, kembalikan jawabannya kepada guru yang telah ditunjuk. Apa yang adik-adik kerjakan akan mendapat absen kehadiran loh ya. Nah, absen kehadiran ini akan untuk hadirin adik-adik pada Natal. Betul sekali. Jadi adik-adik harus mengerjakan tugasnya setiap minggu ya. Nah, oke deh adik-adik. Ko Sherdi, Koli, dan Liko pamit dulu. Sampai jumpa di ibadah The Hope minggu depan dengan guru-guru yang berbeda. Dadah adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa kembali. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah juga memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Nah sekarang Koko mau ada pengumuman nih bagi adik-adik. Minggu depan itu tetap ada ibadah online adik-adik. Meskipun orang tua kalian mungkin udah ada ibadah yang langsung datang ke gereja. Tapi buat setiap kita, buat adik-adik masih tetap ibadah online. Bukan ibadah di gereja ya adik-adik. Nah lalu pengumuman yang kedua bagi adik-adik, nanti di Instagramnya The Hope itu ada pengumuman yang lain juga. Nah bagi yang pemenang kuis maupun nanti juga ada kuis. Nah adik-adik atau orang tua bisa melihat di Instagramnya The Hope. Nah jadi bisa diperhatikan, bisa dilihat kalau ada pengumuman, kalau ada kuis-kuis gitu kan. Nanti siapa tahu adik-adik bisa menjadi salah satu pemenangnya dan mendapatkan hadiah. Nah jadi adik-adik harus memperhatikan di Instagramnya The Hope. Oke? Jadi sekian dan terima kasih.